Selamat pagi anak-anak. Sekali lagi ya. Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Selalu ceria. Ibu Lia yakin anak-anak semuanya ceria ya. Bertemu lagi dengan Ibu Lia, Ibu Acut, Dewi. dalam sekolah minggu pada pagi hari ini. Yuk siapkan hati kita, siapkan Alkitabnya, ajak papa dan mama bersekolah minggu bersama-sama. Siapa yang hari ini bersuka cita? Pasti semuanya bersuka cita ya. Ibu Lia yakin semuanya semangat. Yuk kita berdiri bersama-sama, kita mau memuji Tuhan. Oh sukacitaku. Digerak-gerakan kakinya, tangannya. Kita mau memuji Tuhan pagi ini. Oh sukacitaku. Yo. Oh sukacitaku. Pam 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 sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihiku, dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku, sukacitaku kini penuh. Lebih semangat lagi ya. Oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh, sukacitaku kini penuh. Dari kanan dulu ya, kepadanya ku berharap. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Pam 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 pam. Lebih semangat lagi ya. Oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh, sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, ada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Bam 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 bam. Oke, semuanya hebat. Nah, anak-anak, kita mau bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Semua lipat tangan,
tutup mata, tundukkan kepala, kita akan berdoa. Yuk, semua lipat tangan, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Tuhan memberkati kami dan hari ini juga kami bisa bersekolah minggu bersama-sama dengan Papa, Mama, dan keluarga kami. Berkati kami ya Tuhan, kiranya kami tetap terus semangat, bersuka cita walaupun kami mendengarkan firman lewat online. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Kita akan katakan, I love you Jesus. Yuk kita berdiri bersama-sama lagi. Mari katakan dengan penuh sukacita, I love you Jesus deep down in my heart. I love you Jesus deep down in my heart. I love you Jesus deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Lebih semangat lagi. I love you Jesus. I love you Jesus deep down in my heart. I love you Jesus deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Oke, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Kesha. Anak-anak, siapkan hati kalian dan siapkan Alkitab ya. Yuk kita mau dengar firman Tuhan dari Ibu Kesha. Selamat pagi anak-anak. Semuanya masih semangat ya? Atau masih ada yang ngantuk di rumah? Oh, masih ada yang ngantuk. Nah, walaupun masih sedikit ngantuk tapi harus tetap semangat ya. Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan bersama Ibu Kesha. Yuk, sebelum kita bersama-sama belajar, kita mau berdoa sekali lagi ya. Yuk, semuanya duduk yang manis. Sikap berdoa, kita akan berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh kembali bersekolah minggu. Tuhan, tolong kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat duduk tenang, bersikap dengan baik, dan Tuhan tolong supaya kami mengerti firman Tuhan. Kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, hari ini Ibu Kesha akan ajak anak-anak untuk belajar firman Tuhan yang diambil dari Alkitab, yaitu dari kitab Perjanjian Baru loh, kitab Filipi. Yuk yang bawa Alkitab di rumah kita buka bersama-sama ya. Kitab Filipi ayat 25 sampai dengan 30, dilanjut pasal 4 ayat 1 sampai dengan 18. Nah, hari ini firman Tuhan Ibu Kesha beri judul rela melakukan tugas yang sederhana. Nah, rela melakukan tugas sederhana. Nah, sekarang Ibu Kesha mau tanya, minggu lalu kita sudah belajar bersama-sama, yaitu melakukan tugas yang sulit. Nah, mungkin anak-anak yang kelas 3 atau kelas 4, kelas 5 mungkin tahu ya lawan kata ya. Nah, ada yang tahukah lawan kata sulit itu apa ya?
lawan kata sulit. Nah, kita lihat slide berikut ini. Lawan kata sulit adalah sederhana atau mudah. Nah, sederhana atau mudah. Sulit lawan katanya sederhana atau mudah. Nah, sekarang Ibu Kesha mau tanya, anak-anak di rumah pernah gak ya melakukan tugas yang sederhana? Apa ya contoh-contoh tugas yang sederhana? Nah, berikut gambarnya. Seperti membuang sampah, nih, menyiram tanaman, menyapu, atau membereskan mainan. Mudah kan tugas-tugas tersebut? Ya, membuang sampah kan sesuatu tugas yang mudah karena kita habis makan permen mungkin, habis makan coklat, atau makan es krim. Kan kita tinggal menaruhnya di tempat sampah, tinggal jalan sebentar masuk ke kotak sampah. Nah, menyiram bunga gampang sekali. Kita tinggal ambil air terus kita menyirami bunga-bunga. Mungkin ada di halaman depan rumah kita. Menyapu rumah, mungkin kalau anak-anak yang masih TK atau yang saat ini masih belum sekolah mungkin sesuatu hal yang susah ya. Tapi untuk anak-anak yang kelas 4, kelas 3, wah menyapu tuh hal yang gampang, kecil sekali. Atau membereskan mainan. Nah, bereskan mainan kan hal yang mudah ya. Mainan-mainan sendiri, bisa memberantakannya sendiri, pasti bisa juga merapikannya. Hal yang sangat mudah, kecil. Nah, tahu nggak sih anak-anak, ternyata banyak orang yang tidak mau loh melakukan tugas-tugas yang sederhana. Mereka menganggap, apa sih tugas gampang, aku nggak mau, aku maunya tugas-tugas yang susah. Ternyata banyak orang yang tidak mau melakukan tugas-tugas sederhana. Tapi hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Ada seorang tokoh yang bernama Epafroditus. Coba, agak susah ya namanya. Yuk kita baca bersama-sama. Epafroditus. Sekali lagi yuk. Epafroditus. Nah, pasti anak-anak jarang denger ya. Ih, Epafroditus itu siapa ya? Mungkin saudaranya Timotius. Oh bukan, ini adalah salah satu murid Paulus juga. Nah, Epafroditus adalah seorang Kristen dari Filipi. Nah, Epafroditus adalah seorang Kristen dari Filipi. Nah, dia dimintai melakukan tugas yang sederhana. Nah, Epafroditus diminta jemaat Filipi untuk melakukan tugas yang sederhana. Ia mendapatkan sebuah tugas yang sederhana. Mungkin seperti Epafroditus ini kan orang yang sudah dewasa ya. Nah, mungkin banyak orang yang menganggap remeh tugas yang dilakukan Epafroditus. Apa ya tugasnya ya? Yuk kita lihat bersama-sama. Epafroditus dimintai melakukan tugas untuk mengantarkan sebuah barang. Barangnya berisi sumbangan. Sumbangan yang akan diberikan kepada Bapak Paulus di kota Roma. Nih, tuh, lihat. Bapak Epafroditus sedang membawa sebuah box yang berisi sumbangan. Dia diminta tolong oleh jemaat Filipi untuk mengantar sumbangan tersebut ke penjara. Saat itu Bapak Paulus sedang ada di penjara, berada di kota Roma. Epafroditus diminta berjalan dari kota Filipi ke kota Roma untuk mengantarkan sebuah sumbangan dari jemaat Filipi yang akan diberikan kepada Bapak Paulus. Wah, walaupun kelihatannya tugas sederhana ya, hanya membawa sebuah barang dari Filipi ke kota Roma, tapi Epafroditus melakukan tugasnya dengan sungguh-sungguh. Wah, dia melakukan tugas dengan sungguh-sungguh. Dia membawa dengan hati-hati sumbangannya. Dia berjalan dengan sungguh-sungguh sampai di kota Roma dengan keadaan selamat. Ya, dia sampai di kota Roma dengan keadaan selamat, membawa barang yang dititipkan oleh jemaat Filipi, yaitu berupa sumbangan. Tadi sekali lagi Bu Kesha tanya siapa namanya? Epafroditus. Nah, setelah sampai di kota Roma,
Epafroditus pun berjumpa dengan Bapak Paulus. Bapak Paulus saat itu sedang berada di penjara. Namun ketika Bapak Epafroditus sudah sampai di kota Roma, ia tidak langsung pulang loh anak-anak. Walaupun dia sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik, mengantar barang, tetapi dia tidak langsung pulang. Ia bertemu dengan Bapak Paulus, kemudian ia mendampingi Bapak Paulus. Epafroditus mendampingi Bapak Paulus mencukupi apa yang diperlukan Bapak Paulus. Wah, Bapak Paulus merasa sangat senang. Ia sangat menghargai usaha yang dilakukan oleh Epafroditus. Walaupun orang-orang menganggap tugas yang dilakukan Epafroditus itu sangatlah sederhana, tetapi Bapak Paulus sangat menghargai kerja keras yang dilakukan oleh Epafroditus. Nah, anak-anak di rumah, apakah pernah diminta melakukan tugas sederhana? Yuk kita lihat slide selanjutnya. Nah, apakah anak-anak pernah rela melakukan tugas yang sederhana? Seperti Ibu Kesha tadi awal-awal bilang, apa sih tugas-tugas sederhana itu? Seperti membereskan mainan, kemudian membuang sampah pada tempatnya, menyapu halaman, menyiram tanaman, atau kalau nanti kita sudah kembali ke gereja, membawa kantong persembahan. Tugas-tugas yang sederhana ya, tidak perlu tenaga yang besar, tidak perlu ngos-ngosan, mungkin tidak perlu sampai mengeluarkan keringat. Tetapi ketika anak-anak mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, Tuhan Yesus pasti senang. Hal apapun yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh pasti menyenangkan hati Tuhan. Yuk sekarang kita mau menghafalkan ayat Alkitab bersama-sama ya. Ini dia, ayat hafalnya adalah kerjakanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh. 1 Timotius 4 ayat 15. Yuk Ibu Kesha aja anak-anak di rumah untuk berdiri ya. Kita akan menghafalkan ayat ini bersama-sama. Dengan gerakan 1, 2, 3. Kerjakanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh. Bisa? Yuk ulangi sekali lagi. Kerjakanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh. Sekali lagi, kerjakanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh. 1 Timotius 4 ayat 15. Nah hari ini Bu Kesha mau ajak anak-anak buat video di rumah. Nah sekali lagi kita akan mengulang pelajaran tadi. Tadi ada sebuah tokoh namanya Epafroditus. Kemudian dia diminta untuk melakukan tugas sederhana. Nah Ibu Kesha ajak anak-anak di rumah untuk melakukan tugas sederhana juga. Tadi apa contoh-contohnya? Seperti membuang sampah pada tempatnya, menyiram tanaman, menyapu, kemudian membereskan mainan. Ibu Kesha ajak anak-anak di rumah bekerja sama dengan mama atau papa membuat sebuah video singkat salah satu tugas sederhana yang anak-anak dapat lakukan. Satu aja ya, nanti kirimkan video tersebut ke nomor WA Ibu Kesha. Ibu Kesha akan pilih 4 video terpilih. Yang pertama akan mendapatkan hadiah pulsa 50.000 dan yang 3 lain akan mendapatkan hadiah yang menarik ya. Yuk sama-sama kerjakan ya. Yaitu tugasnya hari ini anak-anak melakukan tugas yang sederhana. Ya, seperti contoh-contoh tadi. Bisa membereskan mainan, bisa membuang sampah pada tempatnya, bisa menyapu rumah atau mengepel rumah, bisa juga menyiram tanaman. Yuk sama-sama kerjakan. Ibu Kesha tunggu ya sampai hari Senin, video di German sampai hari Senin jam 6 sore. Nah, anak-anak yang melakukan tugas dengan baik, video yang paling baik Ibu Kesha akan pilih 4 video. Nah, yang pertama akan mendapatkan hadiah pulsa 50.000 ya. Siapa yang mau? Lumayan ya, pulsa 50.000 bisa beli kuota untuk sekolah. Nah, yuk jangan lupa ya, kerjakan tugasnya ya. Ibu Kesha mau lihat apakah anak-anak benar mendengarkan firman Tuhan sampai selesai, ikut sekolah minggu, mengerjakan tugas, mendengarkan firman Tuhan. Nah Ibu Kesha mau lihat ya. Ibu Kesha tunggu ya sampai hari Senin jam 6 sore. Oke? Oke.
Nah, jangan lupa setelah video dibuat tadi dikirim ke nomor WA Ibu Kesha yang tertera di layar monitor tadi. Nah, yuk kita sudah mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Semuanya duduk dengan manis. Duduk dengan manis, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, ajari kami untuk kami mengikuti teladan Epafroditus. Ia rela melakukan tugas yang sederhana. Walaupun dianggap remeh oleh orang-orang sekitar, tetapi ia mau mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Tolong kami juga supaya kami dapat melakukan tugas-tugas yang sederhana dengan sungguh-sungguh. Tolong kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang takut akan Tuhan. Tolong kami dalam sekolah kami, walaupun kami mungkin saat ini mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran secara online, tapi kami meyakini Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang hebat, mampu menolong kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak sudah hebat mendengar firman Tuhan dengan duduk manis dan kita sudah memuji Tuhan, berdoa, bersukacita dalam sekolah minggu kita. Nah, sekolah minggu kita hari ini sampai di sini ya. Sampai jumpa minggu depan ya anak-anak. Jangan lupa anak-anak selalu jaga kesehatan ya. Iya, dan juga jangan lupa ya, rajin berdoa dan membaca firman Tuhan. Dan minggu depan nonton lagi channel YouTube-nya. Kita mau sekolah minggu lagi. Ya, sampai minggu depan ya. Dah.